kita bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Malam hari ini bertemakan berjaga-jagalah, yang diambil dari kitab Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kata berjaga-jaga itu diulang sampai belasan kali. Ini menjelaskan betapa dalam kehidupan kita Tuhan menasihatkan agar kita selalu waspada dengan cara berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita jatuh dalam dosa. Bagaimana cara kita berjaga-jaga di dalam Tuhan? Yang pertama, kita belajar dari Nabi Nuh, di mana orang-orang pada zamannya senantiasa membuahkan hal yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga Allah kecewa dan merencanakan menghukum umat manusia dibinasakan, kecuali Nuh beserta keluarganya selamat, karena Nuh orang benar, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Jadi, bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Yaitu dengan cara kita selalu bergaul dengan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, dalam kitab Mazmur disebutkan berjaga-jaga dengan cara senantiasa mempelajari firman Allah siang dan malam. Membaca Taurat Tuhan itu dan merenungkan siang dan malam. Orang seperti itu seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang senantiasa berbuah pada saatnya. Jadi kita menjadi seorang pembelajar, yaitu rajin mempelajari firman Allah. Karena firman Allah itu hidup di dalam diri kita dan mempunyai kuasa untuk mengarah pandangan kita agar senantiasa berjaga-jaga. Yang ketiga, saudaraku, yaitu pada zaman jemaat yang mula-mula, di mana murid-murid Kristus hidup menggereja, hidup di dalam persekutuan, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak maupun lansia. Mereka rajin bersekutu dalam situasi apapun. Orang percaya nafasnya adalah bersekutu, sebab dengan bersekutu kita saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu. Yang keempat, saudaraku, dalam tradisi kuno, orang yang berjaga-jaga, yang belum tidur, itu rumahnya dalam keadaan terang,
dalam keadaan lampu yang menyala. Tapi kalau dia sudah tidur, maka biasanya lampu dipadamkan. Berjaga-jagalah, artinya apa? Hendaklah hidupmu di dalam terang Allah. Seseorang yang hidup dalam terang Allah, dia senantiasa hidup berjaga-jaga. Sebagaimana gadis yang bijaksana selalu membawa bulu-bulu yang menyala. Saudaraku, saat ini kita berada dalam situasi yang tidak terperkirakan, yaitu kita menghadapi masa pandemi yang diiringi dengan kesulitan-kesulitan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan. Tetapi kita ingat, berjaga-jagalah, memohon pertolongan Tuhan, bahwa pada saat kita dipanggil olehnya, kita senantiasa dengan api yang menyala, hidup dalam terang, tidak dalam jatuh. Tuhan beserta dengan kita. Amin.